Borneo Eduvisi akan ngobrol-ngobrol santai bersama seniman Kalimantan Barat. Nah, pasti penonton semua penasaran, siapa sih seniman yang kali ini akan saya ajak ngobrol-ngobrol? Nah, pasti penasaran. Ini dia orangnya, Bang Mara. Oke, Bang Mara, senang sekali pada saat ini saya mendapat kesempatan untuk bisa ngobrol-ngobrol, bincang-bincang dengan Bang Mara. Ya, sebelumnya mungkin boleh Bang Mara perkenalkan diri dulu, siapa nama lengkapnya, kemudian tanggal lahir dan asal daerahnya. Silakan. Ya, saya sebelumnya tentu saja perlu juga memperkenalkan diri saya kepada para penonton suatu saat ada yang lihat acara ini. Nama saya memang simpel saja, kadang-kadang disebut Bang Mara saja. Ada juga kalau nama baptisan Christian. Dan waktu saya di Malaysia, saya dipanggil Lenjoy karena saya diangkat oleh orang Jawa yang Itu ya Bang ya? marganya Aleng. Ya. Oke. Jadi saya di Pontianak ini semenjak saya pulang dari Malaysia, saya bergerak di bidang seni, mulai dari Seni ya. tari, musik, lagu-lagu, seni apa saja, ukir, membuat alat Pengrajin, tradisional. Nah, kalau mau lihat nanti mungkin para penonton Satu-satunya Bang ya. bisa melihat, bisa buktinya hasilnya. Oke, nah kemudian kapan awalnya Abang bisa jadi pengrajin seperti ini dan bagaimana prosesnya? Kemudian saya dengar-dengar dulu katanya Abang dan beberapa pemuda Jangkang membentuk sebuah sanggar bernama Bengkawan. Dan saya dengar-dengar juga katanya dulu sebelum jadi pekerja seni, Abang sempat bekerja di bengkel kendaraan. Wah, prosesnya luar biasa. Sampai hari ini bisa seperti ini. Coba Abang ceritakan dong, bagi-bagi cerita sama kita. Nah, itu sangat menarik pertanyaannya. Ya betul sekali. Tapi mungkin saya tidak bisa cerita habis karena perjalanan riwayat hidup saya sangatlah pahit, tajam, dan sulit. Awalnya saya pulang ke Indonesia tahun 80-an, saya berada di Hong Kong. Nah, jadi saya dibawa pakai pesawat yang hanya 3 orang menghindar ke laut. Lalu saya pulang ke Indonesia karena tidak dapat anak muslimin. Pulang ke Indonesia, saya melalui jalan tikus. Lalu ketemu sampai jalan di Tabadu, melalui Lekong, kami jalan kaki dari Tabadu, dan dari Serian ke Tabadu, Lekong, lalu ke Semeng. Saya naik bis ke Balai Karangan, langsung ke Sanggau, langsung mudik pakai motor speed, motor itu Bandung. Kalau bahasanya motor Bandung, tak tahu kembali sebut. Langsung saya pergi ke Jangkang, langsung saya berproses lagi di Jangkang, bangun rumah, tapi tidak ada yang menghuninya karena saya tidak bersih juga di kampung. Saya pergi ke Pontianak. Tanggal 2 bulan 2 tahun 82 itu saya sudah pergi ke Pontianak. Saya ingat Tahun 82. bulan 2. Karena jalan-jalan ke Jangkang itu mulai tembusnya tahun 82. Bisa mobil penumpang, pickup, mobil-mobil yang berat bawa orang-orang ke tembus Sembayang. Langsung saya ke Pontianak, langsung saya bekerja di pabrik kayu. Ke pabrik kayu langsung saya bekerja lagi di mebel, bekerja pindah ke bengkel, dan bengkel ke bengkel. Panjang prosesnya sehingga saya bosan lagi kerja di bengkel. Saya cari tempat untuk bisa berseni tapi tempat bersifat. Sekitar tahun 86, jadi saya masih di pabrik kayu, masih ada hubungan dengan pabrik kayu. Hampir setiap PT ada daftar nama saya di Pontianak ini. Saya tidak pernah dibaca, saya mundur teratur, saya masukkan kawan. Saya pun pengalaman kerja saya tetap minta. Jadi Sanggar Bengkawan berdiri sekitar tahun 86. Tahun 86 itu Sanggar Bengkawan itu berdiri sangat sulit di bidang peralatan. Kalau anggota bisa kita rekrut sangat sulit. Tapi peralatan itu yang kita perguna serana almarhum Juman dan
Pak Silin serta Pak Mosesio. Mereka tuh boleh dikatakan pahlawan daerah, pahlawan orang Dayak suku Dayak Jangkar. Kalau menurut saya, orang-orang itulah yang memperjuang roh-roh Bengkawan itu sampai detik ini, sampai berkembang. Kami membuat karya-karya seni, sampai membuat cabang-cabang seni seperti Tameogong, itu nama bengkelnya Tameogong, tapi tari masih tari ala Bengkawan. Ya, sampai detik ini kami belum tahu sejauh mana lagi perjalanan yang akan kami tempuh. Begitulah kira-kira secara simpelnya jalan yang saya tempuh sampai saya buat karya seperti ini. Tapi dengan semangat terus berkarya Bang ya. Ya betul. Terus dikembangkan, dilestarikan seperti itu. Nah, begini Bang. Tahun berapa sih awal mulanya Abang buat musik seperti ini? Nah, cerita awalnya gimana? Apakah karena hobi Bang Mara suka dengan alat musik? Abang buat itu tahun berapa? Nah, kalau tahun alat musik ini sebelum saya merantau ke Malaysia, kemana-mana, Singapura, sampai saya bawa kapal itu, bawa kapal nelayan, bawa itu kapal perdagangan, bawa kapal minyak, mobil, saya tidak tahan bawa kapal di laut, di pelabuhan, saya tidak tahan karena orang keluar masuk, saya mendempetkan kapal ke pelabuhan, saya tidak tertentu. Andai saya di laut, saya kemana saja arah saya mau menuju ke situ kapal saya begitu pergi. Jadi semenjak kecil sebenarnya saya sudah senang dengan alat-alat musik tersebut. Kita sejak kecil sudah menyenangi karya seni rupa, segala alat-alat musik. Nah, lalu kita mengenal segala bahan-bahan yang kita perguna, banyak hal-hal lagi yang kita pelajari, kita tanya, kita cari data-data yang jejak-jejak yang ada dari daerah-daerah yang masih ada budaya hidupnya. Karena kalau menurut saya yang sampai detik ini saya boleh dikatakan secara pribadi saya meneliti itu mulai dari mengamati, mempelajarinya, memperbandingkannya bertahun-tahun. Di mana daerah itu yang masih pantangnya ada, budaya masih tinggi. Tapi kalau daerah itu pantang sudah tidak ada, budaya juga tidak, mulai tidak ada. Bahkan mereka mulai berbudaya baru yang sifatnya budaya sementara. Kapan saja bisa berganti-ganti. Nah, oleh sebab itu saya mengembang ini supaya kita tidak kehilangan jejak. Orang-orang Dayak bisa cari bakat ikut saya di sini. Sampai sini banyak orang kami kuliah, kami sekolah sampai tamat. Kalau tidak tamat, kamu malu pulang kampung. Batang hidung kamu setengah dia nampak. Kita sambil kuliah, sambil kuliah sampai wisuda, sampai kamu berkarya di sini. Sampai ada 5 sarjana di sini. Semenjak saya membuat alat-alat musik ini secara rutin di sini. Kita juga buat sampai dulu. Ya, sambil kerja. Lalu alat musik yang pertama kali Bang Mara buat apa nih? Ya, kerajinan apa? Yang pertama kita buat itu karena kita sulit alat itu gong. Pertama dibuat gong. Saya meneliti alat gong sampai ke daerah Sabang, sampai ke daerah Gunan, daerah yang ada gong tua seperti Sarawak itu. Kalau daerah kita tuh negara bagian benua daerah itu daerah Seriaman. Lalu saya pergi mencari jejak-jejak daerah yang ada gong. Lalu saya ikut orang-orang gawayan itu, gawayan ibat, gawe daerah kemana-mana. Apa sih alat-alat mereka? Lalu alat itu dari mana? Nah, yang saya temu jejaknya beberapa alat itu diproduksi oleh orang lain yang sampai sekarang ya diproduksi oleh orang-orang lain. Nah, cuma gong lama itu karena zaman ngayo sudah diperguna untuk orang tarian kepala, raja kepala, nyambut kepala, berarti sudah tua. Sebelum ngayo kita tidak tahu sejak kapan gong lama itu ada. Jadi mereka tuh juga zaman tokol dibuat pakai tokol yang sederhana. Nah,
Jadi bahan itu tidak bisa didaur ulang. Sehingga saya balik ke Indonesia itu cari bahan yang dibuat orang Jawa untuk buat bom. Tetapi berhasil setengah. Nah, saya rombak lagi, itu suaranya kurang karena orang Dayak memukul bom itu tidak pakai sound system sampai sekarang ini. Contoh kayak kami ini sudah lengkap, betapa lengkapnya kami buat. Hanya alat-alat musik yang mungkin bukan mungkin tapi pasti kami sedang memperhitungkan itu langka bahan kami tidak bisa buat. Kedua alat itu memang musiman mukulnya, lakunya tidak bisa sembarangan. Silakan dilagar tapi konsekuensinya. Nah itulah. Kira-kira kalau dapatkan bahan ini susah nggak bang? Dapatnya dari mana? Ya untuk sementara ini untuk alat-alat sate ini kita bahan lokal masih banyak ke daerah jauh. Kalau daerah jauh itu Sampai ke daerah. yang jelas kalau ke daerah jauh itu ongkosnya lebih tinggi. Ini kami memesan sama orang-orang yang dekat-dekat saja. Oh, berarti bahannya ini sudah di Nah, level dalam sini lingkungan ada. kota saja ada. Oh, ada. Karena Tidak ada orang pengembangan tidak perumahan, terlalu susah ya, dapat Pak, kayu. Jadi ditambah, ditanya sini berapa ukuran masih mau. Oke, kalau ada langsung dibayar. Terus Bang Mara membuat keterampilan seni ini semua, alat musik, itu ada skillnya atau sekolahnya dulu pernah? Kalau menurut saya, kalau saya tanpa sekolah, saya hanya otodidak. Dari kecil tuh tadi Bang ya? Saya sejak kecil sudah sering menyenangi barang seperti ini, sehingga saya tahu perubahan, perkembangan, kemajuan, kesulitan rintangan yang ada Prosesnya. yang kita hadapi. Membuat barang-barang seni begini prosesnya susah. Di antara alat-alat musik yang paling susah adalah sape. Yang paling susah. Orang bertanya, jadi tidak 1 minggu? Ya, kalau jadi 1 minggu cepat aja. Jadi Satu bulan saja belum cukup, apalagi kalau kerja sana. Kalau kan cuma 4 minggu 1 bulan. ya. 4 minggu itu dalam 1 minggu itu sedikit apanya, bahannya. Belum cukup. Kadang-kadang gagal, ada yang gagal. Yang paling susah itu Sampai yang paling susah. Dan 1 bulan itu Belum selesai. tentu jadi 1 bulan. Karena memang kita kualitas ya Bang ya. Kalau kualitas itu ada pertanyaan lagi. Saya kan tidak begitu percaya dengan teknologi. Saya juga tidak percaya dengan berbagai modernisasi. Kalau bicara masalah kualitas lain lagi. Apa yang disebut berkualitas? Itu pertanyaan. Barang itu komponennya apa-apa? Apa-apa yang paling sering gagal? Apa-apa yang bagus? Apa yang berkualitas penampilan? Nah, kadang-kadang orang ngomong mana barangnya, nanti saya percaya. Kalau saya ngomong juga tidak patah ini barangnya. Bang Mara selain sampai saat ini alat musiknya apa saja yang Bang Mara buat? Saya lengkap, mulai dari alat gong, Gong ada ya, jadi sensarut, kenong, bermacam-macam alat-alat musik Dayak. Hanya beberapa alat musik Dayak saja yang tidak bisa kami buat seperti yang saya katakan tadi, itu tabu musiman. Kalau tidak musiman tidak bisa. Sobang berubah bentuk, sebenarnya bukan bentuk namanya, tapi kita sobang karena dirubah bentuk, ukurannya, panjangnya dirubah, lebar, diameter tidak dirubah, tergantung kayu. Itu hanya pendek, panjangnya dirubah sehingga bentuk bentuk. Sebenarnya bukan bentuk, sobang. Ya. Ketobok itu termasuk sama dengan sobang, alat tertua di dunia. Pakai kulit hewan. Ketobok yang paling bagus kayu bilau. Kulit yang paling bagus kulit hewan, kulit kelempiong. Sampai detik ini kalau orang nabuh ketobok, kalau kelempiong dengar, kelempiong tetap bersedih nangis. Misalkan kulit dia. Nah, itu sejarah. Ada sejarahnya. Asal mulanya memang dari hewan langsung Bang ya. Ya betul. Begitu juga sobang. Sobang itu untuk orang
acara bukan di atas ritual lagi, bahkan untuk sakral. Jam 3 sore orang mabuknya, nggak boleh jemur baju, nggak boleh cuci baju, orang harus istirahat. Jadi Nabu Sobang itu memanggil penghuni. Lalu sape ada beberapa tingkat. Sape ini kalau Borneo ini kan banyak bahasa. Nah, bahasa yang dominan yang biasa-biasa dia orang pakai. Padahal sape ini sebenarnya bukan sape aja namanya. Kalau yang kali 2 itu Kumusiratu. Kalau kali 3 untuk mengiringi lagu muas, untuk mengiringi lagu kematian. Oh, ada maknanya. Ada makna. Kalau yang sape yang kali 4 baru satu, baru Musik. untuk menyambut tamu. Oh. Tapi yang kali 2, kali 3 bukan untuk menyambut tamu. Dan juga bentuknya berbeda. Sehingga kalau orang Jepang nyebutnya gerubi. Sama dengan sape Borneo, mereka gerubi, kali 4 juga. Nah, orang-orang Jangkang sampai detik ini apabila ada orang meninggal tetap melantunkan lagu-lagu muas. Tetapi yang mengiringi lagu musik sape sudah tidak ada. Mengapa? Sama dengan orang mantap berdua. Harus umur cukup. Kita tak tahu berapa umur yang cukup. Kalau merasa umur belum cukup, tidak ada satupun orang yang berani mengiringi lagu muas kalau orang meninggal. Konsekuensinya tadi apa? Itu yang harus. Itu yang dipikirkan. Seperti itu. Kalau 1 bulan Bang, berapa banyak alat musik yang bisa diproduksi yang dibuat? Nah, kalau 1 bulan, Kalau sampai kan tadi paling lama ya Bang ya? ya di atas 1 Yang bulan, paling di bawah cepat 1 tuh bulan apa, kan Bang? jadi, tapi sangat sulit proses. Atau alat musik lainnya? Kalau alat musik Dalam 1 gong, bulan bisa selesai, Bang bisa. kalau gong, kalau sensarot, ketobong, sobang, Bisa. itu menyangkut penegukan lubang karena kita manual, tidaklah alat musik. Alat musik tertentu yang kita pakai. Terus kalau Bang Mara buat alat musik, apakah ada dibantu karyawan? Berapa bulannya? Karyawan saya tidak tertentu. Kadang-kadang saya menampung anak-anak sekolah. Sebab kalau orang-orang tertentu yang sudah mencari duit mungkin hasilnya tidak cukup. Sebab kami di sini tidak ada kuli, tidak ada kopi. Jadi Begitu semuanya- laku, kami semua kerja ya. terima uang. Sianu sekian itu bukan uang rajin tetapi itu uang kuliah. Dia tidak sesuai. Hasil pekerjaan. Nanti sekian ini untuk kita beli modal, ini untuk kita makan. Kami sini tidak ada kuli, tidak ada kopi. Nanti ada orang beli sekian. Dan kami juga tidak bisa memakan uang sendiri. So kalau tanpa orang bekerja, tidak ada barang jual. Perlu tahu itu. Mau jual apa? Kalau nggak ada yang ngerjain, kalau nggak ada yang proses awalnya sampai akhirnya. Nah, karena kami di sini tidak mempergunakan alat musik, ya dikatakan untuk mempertahankan karya seni saja. Sebenarnya sudah layak untuk ekspor, sebab barang ini sudah dipesan dari luar negeri. Bahkan perisai ini ada yang dibawa ke PBB. Oh ya? Ya, ada 12 buah dibawa ke PBB untuk Tentara Perjuangan Indonesia. Yang minta pihak PBB. PBB. Nah, dan langsung dari sana. Datang sini Jadi Bang Mara. mereka tuh minta di alat-alat itu. Sebenarnya sape yang mereka pesan ini memang saya sendiri yang buat. Cuma siapa yang beli dulu aku udah tahu. Akhir-akhir kembali lagi ke sini saya buat lagi untuk mereka. Jadi dibawa ke 10 kemarin tuh Bang ya? ke Bogor, ada 2 orang pelatih, orang Dayak 1 pelatih nari, orang Melayu pelatih musik, bawa 12 bukan 10, 12 peserta. 12. Ya, itu penjaga perdamaian di PBB. Nah, cuma kita ini terbatas ke satu modal. Kita ini kan usaha jatuh bangun, jadi dikatakan usaha jatuh bangun, usaha kalau itu betul-betul kalau ada dan kalau tidak ada. Nah, sehingga kita terbatas. Sebenarnya setiap tahunnya kita mendapat order, mendapat pesanan cukup lumayan banyak. Tapi karena kita modal itu tidak ada, Itu tadi ya. kita terbatas.
tenaganya tidak didukung dengan alat-alat. Kalau Bang Mara produksi alat musik ini mana aja? Nah, sekarang kita Kalau di Kalbar semua. kalau di lingkungan itu pemasaran sekarang kita tidak supaya barang di pasar tidak ada. Sekarang sekali orang beli ngambil alat ke sini satu truk. Itu yang apa? Orang daerah mana? Orang-orang sekolahan. Dari Ada Kalbar, juga dari Kalbar Jawa, Oh. nah, dan juga dari Amerika, dari Jerman, dari Australia juga ada. Tentang sini ya. Ya, jadi kita sini Udah ada yang berlindung 3 bulan baru nyampai ke Belanda. Dia sebentar aja kena kirim pakai kapal. Nah, alat itu lengkap. Satu sekolah itu lengkap. Kalau nggak lengkap mereka mainnya susah. Kalau lengkap alat ini mereka bisa bawa kemana-mana. Bisa untuk berlomba, bisa untuk musik-musik tradisional, buat album, buat lagu, buat tari, show ritual. macam-macam ya. Ya betul. Nah, Kalau berarti ini semuanya memang dananya pribadi ya Bang ya? ya Tidak ada bantuan dari tidak pemerintah, ada. gitu, nggak ada ya? Kalau masalah bantuan kita yang bantu orang. Saya belum sampai ke situ. Malah kita bantu orang. Orang yang tidak mampu beli alat ini murah ya. Kadang-kadang orang sekian usul tapi tidak dibayar lagi. Tidak ada Pernah lagi, ya? jejak itu tidak ada lagi. Nah kayak gitu Nah, Bang ya? bukan lagi pernah. Ini jadi ladang orang. Hati-hati bekerja ini. Mungkin itu juga Tapi kami peringatan. tidak merasa sakit hati. Menagih kemana orangnya tidak ada. Alamat tidak ada, berita tidak ada. Ya, tinggal saja. Biar aja. Nanti yang lain lagi datang muncul. Kan begitu. Kita ambil yang positifnya. Jadi kita tidak terlalu Melatih gimana. mental. Kita Tuhan bantu. membentuk mental seseorang. Sudah biasa. Pengalaman ya Bang ya, pengalaman supaya lebih hati-hati. Gitu. Jadi memang kecintaan Bang Mara dengan alat musik Dayak ini sudah sejak kecil. Ya, sejak kecil saya pencinta Sejak musik kecil tradisional. ya. Dibuat dengan bahan yang seadanya pada waktu itu. Ya. Lalu harapan Bang Mara untuk profesi Bang Mara ini apa? Ya, saya tidak terlalu banyak mengharap. Yang saya harap itu kan kita badan sehat. Badan sehat, kita bisa bertahan karena tidak ada resesi dunia, tidak ada masalah resesi ekonomi, tetapi ekonomi itu berjalan. Itu harapan saya. Pesan Bang Mara untuk masyarakat Dayak, khususnya anak muda Dayak. Ya, pesan-pesan saya kalau bisa, marilah kita pertahankan karya kita dan ciptalah dan berinovasilah ke depannya untuk berlomba-lomba, untuk kita maju melangkah ke depan dalam satu jalan untuk membangun daerah kita. Kalau tips Bang Mara supaya anak muda Dayak ini, anak muda semuanya lah ya, supaya tidak pantang menyerah seperti proses Bang Mara yang dari kecil hingga saat ini seperti ini, pastikan sudah melewati lika-liku. Nah, anak muda itu kan harus banyak berwawasan, Ya. banyak berpengalaman, banyak menuntut ilmu yang positif. Dalam arti Sekolah. waktu jangan disia-siakan. Jangan hanya berpikir tapi tidak berbuat. Kalau berpikir saja tidak berbuat itu mimpi. Oh. Ya Bang. Itu kuncinya. Seperti yang saya tadi bilang, prinsip dan perhitungan. Sebelah sini megang uang, sebelah sini megang waktu. Kita mengirim waktu atau mengirim uang? Bergerak satu langkah, perhitungkan. Kemana kita pergi? Apa urusannya? Sini megang uang, sini megang waktu. Waktu adalah uang, uang adalah waktu. Waktu adalah hidup. Masa adalah hidup. Musim adalah hidup, musim hidup. Pada saat hidup. Masa hidup, waktu hidup. Nah, hidup itulah segala-galanya.
bisa bangun gedung tinggi, itu pun waktu itu, musim itu. Jangan pernah sia-siakan waktu ya, Bang Mara. Nah, waktu adalah hadiah Tuhan. Berinovasi, Berinovasi, pertahankan budaya, kembangkan karya dan budaya bangsa Borneo, dijadikan warisan bangsa Borneo yang dicintai internasional. wow, tidak alang-alang, tidak tanggung-tanggung, tapi ke mancanegara ya Bang ya. Betul. Luar biasa. Ya, baiklah penonton semuanya. Itu tadi bincang-bincang kita dengan Bang Mara, seorang seniman Dayak asal Kalimantan Barat yang sampai detik ini masih menggeluti keterampilannya sebagai penjahit seni, pecinta seni Dayak Kalimantan Barat. Begitu banyak yang bisa kita ambil nilai dari seorang Bang Mara, dari rasa cintanya kepada seni, tentang proses kehidupannya dari dia nol di bawah, lika-likunya begitu banyak, dan sampai saat ini Bang Mara adalah seorang seniman yang bisa memproduksi hasil karyanya hingga ke mancanegara. Baiklah, kali ini kita akan menyaksikan langsung penampilan Bang Mara dengan sebuah sapenya. Selamat menyaksikan.